Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya Nauratus Sakinah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan matriks. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu matriks? Jika belum tahu, maka simak video saya pada kali ini. Matriks itu adalah susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan di antara dua tanda kurung. Hanya seperti ini. Jika yang A ini adalah matriks persegi dan yang B ini matriks kolom dan yang C ini matriks persegi panjang. Di sini terdapat bentuk umum matriks. Jadi yang pertama itu terdapat baris. Baris itu yang A ya guys. Baris adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan secara mendatar atau horizontal dalam matriks. Dan kolom itu yang ke bawah. Kolom adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan secara tegak atau vertikal dalam matriks. Dan yang ketiga itu unsur atau elemen suatu matriks adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks tersebut. Di sini terdapat jenis matriks. Yang pertama itu matriks baris. Suatu matriks yang terdiri atas satu baris dan n kolom atau matriks berordo 1 kali n yang disebut matriks baris atau vektor baris. Contohnya seperti ini. Yang kedua itu terdapat matriks kolom. Matriks kolom yaitu suatu matriks yang terdiri atas M baris dan satu kolom atau matriks berordo M kali 1 yang disebut matriks kolom atau vektor kolom. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga itu terdapat matriks persegi. Matriks persegi yaitu suatu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Dinamakan matriks persegi berordo n kali n, yaitu disebut matriks berordo n. Contohnya seperti ini. 1:2 dan 1, 2, 3, 4 disebut matriks persegi berordo 2 kali 2 atau matriks persegi berordo 2. Dan yang keempat itu terdapat matriks persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disebut matriks persegi berordo 3 kali 3. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Contohnya, elemen diagonal utama pada matriks 3 kali 3 adalah A11, A22, dan A33. Berikut ini berapa contoh cara menentukan letak elemen-elemen pada diagonal utama dan suatu matriks. Yang pertama itu terdapat angka 5, 4, 1, dan 3. Diagonal utamanya ialah 5 dan 3. Dan pada contoh yang B itu ordo 3 kali 3, yaitu terdapat 6, min 2, 9, 4, 1, 12, 3, 7, dan 8. Dan diagonal utamanya yaitu 6, 1, dan 8. Jumlah elemen pada diagonal utama matriks A itu dinamakan matriks A, dilambangkan dengan TR dalam kurung A. Pada matriks tersebut adalah diperoleh TRA sama dengan 5 plus min 3 sama dengan 2 dan TRB sama dengan 6 plus 1 plus 8 sama dengan 15. Yang kelima itu terdapat matriks segitiga. Suatu matriks berordo n dengan elemen-elemen matriks yang berada di atas diagonal utama atau semuanya bernilai disebut matriks segitiga. Matriks segitiga dibagi menjadi dua macam, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya dengan 0. Contohnya seperti ini. 2 itu matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonalnya itu sama dengan 0. Contohnya seperti ini.
Terakhir, itu terdapat matriks diagonal, suatu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya tidak nol, sedangkan elemen lainnya nol, dinamakan matriks diagonal. Berikut contoh matriks diagonal berordo 3. Dan di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama, pada soal pertama itu terdapat A-4, -8, 2D-3, B, 2C, dan -13 sama dengan 3A, -8, 11, 2B-5, 3C plus 8, dan -13. Maka langkah pertama kita mencari nilai A. A-4 sama dengan 3A. -4 sama dengan 3A min A. -4 sama dengan 2A. -4 dibagi 2 dikarenakan berpindah ruas sama dengan A. -2 sama dengan A. Terus yang langkah kedua kita mencari nilai B. B sama dengan 2B-5, B-2B sama dengan -5. Dikarenakan -B sama dengan -5, maka dikarenakan dua sisinya itu min, maka dicoret. Jadi B sama dengan 5. Langkah ketiga kita mencari C. 2C sama dengan 3C plus 8. 2C min 3C sama dengan 8 dikarenakan berpindah ruas. Min C, 2C dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 1, maka min C sama dengan 8. C sama dengan min 8. Terus langkah ketiga kita mencari D. 2D min 3 sama dengan 11. 2D sama dengan 11 plus 3. 2D sama dengan 11 plus 3 sama dengan 14. D sama dengan plus 14 dibagi 2 dikarenakan berpindah ruas. D sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Yang dicari adalah nilai AB dikurangi nilai CD. Min 2 dikali 5 dikurangi min 8 dikali 7. Hasilnya min 10 dikurangi min 56. Dikarenakan min bertemu dengan minus, maka min 10 plus 56 sama dengan 46. Berpindah ke soal yang kedua. P sama dengan Q transpose. P sama dengan 4X min 1, min 2, min 12, 3Y min 5. Q transpose adalah 7, min 2, min 12, 2X. Dijadikan Q sama dengan 7, 12, min 2, 2X. Langkah pertama kita mencari X-nya dulu. 4X min 1 sama dengan 7, 4X sama dengan 7 plus 1, 4X sama dengan 8, X sama dengan 8 dibagi 4. Hasilnya 2. Dan yang kedua itu kita mencari Y. 3Y min 5 sama dengan 2X. 3Y min 5 sama dengan kita masukkan angka X-nya yaitu 2. 2 dikali 2. 3Y min 5 sama dengan 4. 3Y sama dengan 4 plus 5. Terus 3Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 dibagi 3. Hasilnya yaitu 3. Di nilai 3X plus 2Y adalah 3 dikali 2 plus 2 dikali 3 sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Jadi cukup sekian pembedahan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.